podcast gue, Jajai. Hari ini aku dapat kesempatan nih buat ngobrol bareng sama pemimpin muda yang luar biasa. Ada yang bisa tebak gak aku mau ngobrol sama siapa? Siapa ya? Oke. Hari ini aku mau ngobrol sama seseorang yang menginspiratif banyak orang di luar sana. Oke, langsung aja. Boleh langsung aja nih. Kita kenalin, ini Zaki, teman dekat aku yang sekarang menjabat jadi ketua OSIS di SMP 4 Sumedang. Iya betul. Ini sekali lagi perkenalan ya. Perkenalkan teman-teman semua, aku Muhammad Ihsan Zaki sebagai ketua OSIS di SMP Negeri 4 Sumedang. Gitu. Hai Zaki. Kalau nih, aku ngambilnya Teh Indah atau apa? Bebas. Oke, boleh Teh Indah aja. Oke. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih banyak udah menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng santai sama aku dan membagikan cerita atau inspiratif buat teman-teman di luar sana yang nantinya bisa bermanfaat. Boleh langsung aja nggak sih? Boleh, kita langsung aja nih ke sesi apa nih? Sesi bincang-bincang. Iya. Pertanyaan. Tapi sebenarnya ini santai aja ya, nggak usah Oke. tegang. Kita santai Oke, aja sambil ngopi. Bener banget. Oke, langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Boleh langsung aja. Aku penasaran nih, sebagai ketua OSIS, pasti banyak banget kan tantangan yang kamu hadapi. Dan selama menjabat ketua OSIS, tantangan terbesar apa sih yang kamu hadapi dan gimana cara kamu mengatasi itu semua? Oke, mungkin untuk pertanyaan permasalahannya. Permasalahan yang aku sering temui itu di antara teman-teman. Yang pertama ini tentang kenakalannya gitu. Kan tiap orang ini beda-beda nih kenakalannya. Nah, misalkan ada yang maba lah, ini kan salah satu kenakalan juga yang besar. Nah, mungkin antisipasi dari aku ini sering negur, cuman aku tuh negurnya dengan cara berbeda-beda ke tiap orang. Misalkan kan, tau lah ya orang-orang ini punya karakternya sendiri. Kadang ada yang suka udah ditegur nurut. Susah. Tapi ini kan ada juga yang susah. Nah, aku tuh sering ngambil solusinya itu negurnya sama kesiswaan langsung kayak gitu. Jadi biar mereka tuh ada takut atau aware tersendiri sama hal yang mereka lakukan gitu. Setidaknya kita juga butuh bantuan dari sekolahnya langsung, Ya, pihak betul. sekolahnya langsung. Betul. Gurunya lah ya. Ya. Oke, next, dan tentunya kamu sebagai ketua OSIS atau ikut dalam berorganisasi sekolah pasti bakal berhadapan banget sama yang namanya berbeda pendapat. Nah, cara kamu menangani konflik itu gimana sih? Misalkan ya untuk cara memiliki berbeda pendapat nih, kan aku di OSIS nih masih banyak anggota yang dimana juga pasti banyak dong pendapat berbeda dari setiap orangnya. Kalau ini tuh cara aku tuh terkadang kalau misalkan contoh dikasih mau ngejalanin program classmeet ya misalkan. Nah itu tuh suka ada yang namanya ruding dulu nih, perlombaan apa yang bakal diselenggarain. Misalkan yang satu milihnya ada permainan tradisional, yang satu ini ada yang namanya misalkan permainan olahraga. Nah kita tuh sering yang namanya forum terlebih dahulu, terus Adanya forum. terus kita juga yang lebih tepatnya sih yang poin kami itu kita ngelakuin polling. Jadi kayak lihat nih mana yang paling besar dari semua pendapat itu. Nah misalkan pilihannya misalkan lomba olahraga tradisional, yang paling banyak milih tradisional, yang itu yang kita pilih. Itu sih cara aku buat memilih pendapat dari teman-teman. Intinya sih harus dimusyawarahin dulu, disatukan dulu pemikirannya nih. Tiap anggota itu harus disamakan dulu pemikirannya. Oke, bagus. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh aja nih. Oke, di balik itu semua pasti ada dong momen yang buat kamu ngerasa down banget nih. Dan banyak orang yang bilang bahwa orang yang ikut OSIS itu babunya sekolah. Termasuk aku juga anak OSIS. Nasibnya sama ya? Ya, bernasib sama kita. Betul. Oke, jadi sebagai ketua OSIS juga dimanapun dan kapanpun pasti kamu selalu dibutuhkan kan. Aku pengen tahu nih tips atau saran atau cara kamu untuk tetap efektif dan positif dan fokus di tengah banyaknya tanggung jawab. Gimana nih caranya? Tuh gimana ya? Fun fact dulu nih. Boleh. Sebenarnya untuk keefektifan waktu ini aku tuh belum bisa terlalu memanage itu dengan baik. Aku masih suka Sama sih.
ningali tugas, tapi aku tuh ngerjain tugas yang lain dulu. Tapi itu kayak menurut aku nggak terlalu efektif, masih belum bisa nih. Tapi aku tuh suka ada cara yang namanya ngumpulin dulu semua, misalkan memilah-milah mana tugas yang penting dan mana tugas yang kata aku memiliki deadline yang lama. Jadi contoh misalkan nih ada proposal tenggatnya misalkan hari besoknya, nah aku pasti bakal ngerjain dulu yang itu. Untuk tugas-tugas yang lainnya aku bakal tunda dulu karena itu tuh jadi opsi kedua, karena yang paling penting, yang paling butuh ini opsi yang pertama. Jadi lebih mengutamakan dulu yang deadline-nya lebih awal. Betul. Oke. Aku juga sama sih. Aku selalu lebih mengutamakan yang deadline-nya lebih awal. Iya betul. Lanjut boleh. Oke, santai aja ya. Ya, aku mau kasih tanggapan. Bener gak sih emang OSIS itu sebenarnya emang babu sekolah, cuman kayak kita tuh gak mau dipanggil babu gitu, kayak yang ngebantuin sekolah lah. Bener, kayak ada acara sekolah itu kita yang bantu. Jadi kalau nggak ada kita, acara nggak beres. Nggak ada acara tuh. Seksi acara tuh pentingin banget. Nggak ada yang namanya classmeet. Betul. Ini bentar lagi kita bakal classmeet ya. Kalau nggak ada itu kalian nggak usah nyebut babu OSIS. OSIS babu tau. Jadi OSIS itu sangat membantu sekolah. Jadi kalian tuh harus berterima kasih sama kita. Jangan nyatain babu. Oke, ini sesi terakhir. Pertanyaan terakhir. Nah, dari cerita yang kamu tadi sampaikan nih tentang OSIS, putar OSIS, pasti ada dong momen juga yang membuat kamu ngerasa bangga nih, atau saat kamu berhasil ngewujudin program OSIS kamu dan merasa bahwa kepemimpinan kamu ini benar-benar memberi dampak yang positif bagi teman-teman kamu di sekolah. Nah, ada nggak sih program atau acara yang sangat berkesan bagi kamu? Atau ada nggak sih pengalaman atau cerita khusus yang bisa kamu bagi ini buat teman-teman aku di luar sana yang bisa memberi inspiratif? Boleh diceritain tidak? Sedikit atau singkatnya? Jadi gimana nih? Boleh diceritain nggak? Singkat aja. Nah, mungkin untuk tadi pertanyaan awal nih ngebahas tentang perjalanan aku ya kayak yang membuat kamu bangga atau memberikan dampak positif nih buat teman-teman kamu. Itu yang aku rasain dulu ya sebagai ketua OSIS ini, kayak merasa bangga karena dipercaya sama teman-teman, siswa-siswa, guru juga di SMA Sumedang untuk menjabat sebagai ketua OSIS. Untuk program-program ini banyak banget sih, sama kayak yang menurut aku ini berkesan. Semuanya sih berkesan karena aku mah kayak dimana kita ngerasain capek bareng teman-teman, terus sedih-sedih juga bareng nih, kadang senang-senang juga bareng kita ini. Semuanya kerasa ya? Kerasa banget semuanya program-program yang aku udah jalanin. Mungkin awalnya nih aku tuh sebenarnya sempat merasa takut loh jadi ketua OSIS, karena aku tuh harus menanggung semua beban teman-teman di siswa-siswi di sekolah aku. Tapi ternyata gak seberat itu kalau kita ini bisa berkomunikasi dengan baik dengan anggota-anggotanya. Jadi kayak aku tuh beranggapan kalau awal-awal tuh semua program-program aku ini, semua program OSIS ini bakal ditanggung sama aku. Ternyata kan aku ini bisa loh, misalkan mau classmeet aku bagi dengan sekbid. Nah kan kalau lombanya olahraga sama sekbid 7 yang kayak gitu. Jadi kayak meliputi tentang cara beradaptasi juga nggak sih? Iya betul. Benefitnya sih kayak OSIS itu banyak banget teman-teman. Dimulai kayaknya bisa dilatih yang namanya public speaking nih, aku juga. Oh iya benar. Sekarang udah dipercaya nih jadi MC lumayan di acara gede kayak acara banyak lah pokoknya mah aku bisa jadi MC. Terus dilatih juga kepemimpinan terutama itu teman-teman. Terus yang apalagi ya? Pokoknya seputar kepemimpinan itu kita diajarkan kalau sebagai di di kegiatan OSIS. Ya betul ya. Mungkin untuk inspirasi buat teman-teman semua ini, aku mau ngasih tahu bahwa jadi seorang pemimpin itu lumayan mudah kalau kita tuh bisa berkomunikasi dengan baik sama anggota-anggotanya. Jadi kayak jangan merasa diri kalian itu kayak harus menanggung semua beban, enggak loh. Teman-teman semua ini punya yang namanya anggota. Beban-beban kayak ini bisa kalian salurkan juga ke anggota-anggotanya kayak. Kita olah bareng, kita belajar bareng-bareng. Grow up bareng lah ya istilahnya kayak gitu. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya ini? Oh iya nih Zaki, dengar-dengar selain kamu ngejabat sebagai ketua OSIS, kamu juga ngejabat sebagai PIK-R. Nah, aku pengen tahu sih, apa sih PIK-R itu?
Nah teman-teman, ya alhamdulillah banget ya nih aku selain jadi ketua OSIS ini diamanahi lah ya sama teman-teman semua untuk jadi ketua BKR. BKR di SMP Pati ini namanya BKR Spati yang artinya remaja SMP Pati dan Pati. BKR Spati itu punya jargon ini kebetulan. Apa tuh jargonnya? BKR Spati dare to be different. Wow, boleh bareng nggak? Boleh. Gimana? Dare to be different. Oke, Oke. kita coba ya. BKR Spati dare to be different. Lanjutnya nih kenalin BKR. Boleh lanjut. Nah, teman-teman, BKR ini artinya Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Yang dimana BKR ini, BKR Spati ini menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi para remaja di SMP Negeri Pasundan. Nah, yang aku alamin ya sendiri, ternyata remaja atau siswa-siswi ini tuh lebih terbuka sama yang sebayanya, seangkatan daripada sama guru. Jadi Iya. kayak ke Kadang guru suka mah nggak nyambung, iya. ya gak nyambung dan sambung teman-teman, bener banget kalau sama guru. Jadi diadain yang namanya BKR Spati. Nah kebetulan juga di BKR Spati ini dibagi menjadi beberapa seksi ya, sektit. Yang pertama ini ada konselor sebaya. Nah konselor sebaya ini benar kayak mendengarkan curhatan teman-teman semua. Penguatan konseling di Betul, sekolah. tanpa takut Oh, ini teman-teman. Nah yang kedua ini ada pendidik sebaya. Pendidik sebaya ini untuk melatih teman-teman PKR, anggota PKR-nya kan. Kita dikasih modul yang namanya modul tentang kita segmentasi berani. Karena kita ini masih usia remaja. Generasi strawberry. Betul, generasi strawberry Udah karena rapuh. Indah. Ini masih di segmentasi berani dari umur 10 sampai 14 tahun. Untuk yang ketiga ini ada namanya informasi dan komunikasi. Di sini di BKR itu sering yang namanya apa ya? Lakukan sesuatu kegiatan dari dulu penuh koleksi. Nah kegiatan ini itu dilaporkan ke SIGA. Nah itu Apa itu juga? SIGA itu untuk pelaporan program-program atau hal apa aja yang udah BKR Spati lakuin. Jadi dirangkum lagi. Betul, dan bakal dilaporkan ke dinas kayak gitu. Wow, udah sampai dinas. Iya betul. Nah, kebetulan juga kita kemarin udah lomba nih teman-teman. Yang awalnya itu kita lomba dari Jawa Barat yang alhamdulillahnya jadi terbaik satu BKR segmentasi berani tingkat provinsi Jawa Barat yang bakal mewakili Jawa Barat ke tingkat nasional nanti di Batam. Kayak gitu. Ih, keren banget. Ada yang menanya mengenai BKR? Tapi di sekolah-sekolah lain ada nggak sih PKR? Aku dengar nih di sekolah Spensa tuh ada BKR Star, terus aku dengar sih kebanyakan di Bandung ya, di luar Sunda ada BKR Craven Lestari, BKR Mustika, ada ya kayak gitu. Jadi banyak banget ya. Emang berguna banget sih BKR kata aku. Kalian wajib ikut PKR. Iya wajib banget. Nah teman-teman mungkin untuk lebih jelasnya mengenai BKR ini teman-teman bisa langsung cek IG-nya di BKR Spati. Di sini ya tulis ya nanti ya. Editor tulis ya editor di sini ya BKR Spati. Oke. Follow juga teman-teman. Wow, seru banget nih cerita dari Jaki ini. Banyak banget hal inspirasi yang bisa kita ambil dari pengalaman kamu sebagai ketua OSIS. Terima kasih banyak ya Jaki udah berbagi pengalaman dan motivasi yang luar biasa hari ini dan udah mau ngobrol santai bareng aku. Sambil minum santai banget. Terima kasih juga nih kata Indah udah ngundang aku sebagai narasumber di podcast JJ ya. JJ Live nih teman-teman. Terima kasih banyak banget terima kasih. Aku bangga lo bisa jadi narasumber di salah satu podcast. Pastinya, semoga perjalanan kamu semakin sukses ya. Dan siapa tahu nanti ada pemimpin muda lainnya yang terinspirasi dari cerita kamu. Oke teman-teman, itu obrolan kita kali ini. Semoga kalian juga dapat mengambil hal positif dari wawancara ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.